Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel RSNO dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati, tradisi santri. Baiklah, kita masuk faedah ya, dari Imam Asyibli yang kita terangkan kemarin, yang sudah kita bahas kemarin ya. Beramalah untuk duniamu sesuai kedudukanmu di dalamnya, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan keabadianmu di dalamnya. Beramallah untuk Allah sesuai kebutuhanmu padanya, dan beramallah untuk neraka sesuai kesabaranmu di sana. Kita faedah yang pertama dari sini, ayyuhal walad idza alimta hadzal haditsa la hajatan ila ilmi katsirin wa tammal fi hikayati ukhra wa dzalika anna Hatimal Asom kana min ashabis syaqiqil bahri rahimahullahu ta'ala alaihima fasa'alahu yauman qala ya, apabila wahai anakku, apabila kamu mengerti hadis ini, maka dirimu tidak akan membutuhkan ilmu yang banyak. Renungkanlah kisah-kisah lain, seperti di sini diterangkan kisah Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini termasuk murid ya, murid dari Syekh Syaqiq Al-Balqi rahimahullahu ta'alaan. Pada suatu hari Syaqiq Al-Balqi ini bertanya kepada Hatim Al-Asom, wahai muridku, kau telah belajar kepadaku selama 30 tahun ya, belajar sampai 30 tahun ya. Terus ditanya, apa yang kamu peroleh ya, apa yang sudah kamu peroleh? Maka Hatim Al-Asom menjawab, aku telah mendapatkan 8 faedah, 8 manfaat dari ilmu dan amal ya, yang itu sudah aku rasa cukup bagiku ya. Ini kaget ya. Syaqiq Al-Balqi kaget, lah wong awakmu iku meguru karo aku, ngaji karo aku 30 tahun, kok cuma oleh ilmu 30 tahun, gak kebangetan ya. Sampai nak akreditasi wae ngapal wakeh wae kudu hafal loh. Iya, iki sampai 30 tahun kok cuma 8, kaget gitu ya. Apalagi dengan ditambah perkataan beliau ya, dari 8 faedah itu aku sudah merasa cukup ya, 30 tahun oleh telu kok rumangsa wis cukup. Iki jane ngono cah pinter apa cah pinter kan gitu ya. Ya, jadi jawaban Hatim Al-Asom, aku telah mendapatkan 8 faedah manfaat dari ilmu, dan hal itu sudah cukup bagiku. Karenanya aku mengharapkan keselamatan dalam faedah tersebut, dan aku sangat mengharapkan keselamatan dalam faedah tersebut ya. Lalu Syekh Syaqiq Al-Balqi bertanya ya, apakah itu wahai Hatim? Maka Hatim Al-Asom menjawab, pertama, al-faidatul ula anni nadartu ila khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'akkiku wa ba'du dzalikal mahbubi yusahibuhu ila maradil maut wa ba'du ila safil qabri thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wala yadkhulu ma'u fi qabrihi minhum ahadun. Fatafakkartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fi. Fama wajadtuhu ghairal a'mali sholihah fa akhadtuha mahbuban litakuna sirajali fi qabri wa tu'annisuni fihi wa la tajrukuni faridan. Pertama adalah
anna nadartu ila khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syukan tuhibbu wa yu'ajibu. Aku telah mengamati semua makhluk. Ya, ini Hatim Al-Asham. Faedah yang pertama, beliau melihat semua makhluk, mengamati semua makhluk. Aku telah mengamati semua makhluk. Kemudian aku menilai, menyimpulkan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekasih, yang mana kekasih yaitu memiliki kekasih yang dicintai dan yang dirindukan. Sebagian dari yang dicintai itu ada yang menemaninya sampai menjelang ajal, dan sebagian lagi ada yang mengantarkan sampai di pinggir liang kubur. Kemudian semuanya pulang meninggalkannya dalam keadaan sendiri dan kesepian, dan tidak ada satu orang pun yang mau masuk bersamanya di dalam kubur. Jadi ini pertama, ini pada pertama yang menjadi perenungan Hatim Al-Asham itu seperti itu. Aku melihat manusia itu makhluk, ya, mereka itu semua mempunyai kekasih, mempunyai yang dicintai. Ya, ini. Jadi semua manusia itu pasti ada yang dicintai, ya. Kita pasti mencintai sesuatu. Entah itu istri kita, anak kita, mobil kita, rumah kita, ya harta benda kita, pasti kita cintai itu. Ternyata setelah diteliti oleh Hatim Al-Asham ini, dari semua itu tidak ada yang mau untuk menemaninya ke kubur. Setelah wafat, setelah mati, tidak ada yang akan kita bawa sampai yang mau menemani kita sampai ke kubur kita. Anak kita paling dari kubur nangis gak kembali. Istri kita ya wis rapi dibandani malah ayu. Ya, begitu ayu tinggal mati diteror sampai kubur. Kadang kan nggak ngeteror nang kubur. Ya nangis paling ya masa idah. Habis masa idah ya wis dilirik wong liya. Ya, mulane ayu-ayu sampai dilirik wong liya. Semuanya hanya mengantarkan sampai di pinggir liang lahat. Kemudian semuanya pulang. Ya, dalam keadaan sendiri kita kesepian dan tidak ada yang mau masuk bersama di dalam kubur. Lalu aku berpikir, kata Hatim Al-Asham, dan berkata, sebaik-baiknya kekasih adalah yang bisa ikut masuk dalam liang kubur. Dan menghibur di sana. Itu kekasih yang terbaik. Kekasih terbaik adalah yang mau menemani sampai ke dalam kubur dan mau menghibur di sana. Terus kekasih apa iku kira-kira? Ayo, bojo sing mendina jak turu, semua keinginannya dituruti, kira-kira mau enggak? Mlebu ning kuburan terus sampeyan kok diurugi iki dhek tetep ning kuburan. Digawekno tempat sing apik ngono. Jadi kuburan itu bisa digulunggu, dipasang AC kon coba. Kira-kira mau ndak kira-kira istri dijak hidup ning kubur ya ngono. Terus menemani, menghibur, gak usah sudah Mas. Ning kuburan iki saya tak tunggoni ning pinggir sampean. Selalu setia. Kira-kira gitu ndak? Ndak ada. Iya toh. Yang mau sampai menghibur sampai dalam kubur ndak ada. Tapi aku tidak menemukannya kecuali apa? A'malis sholihat, kecuali amal soleh sebagai kekasihku supaya menjadi lampu penerang dalam kuburku, menemaniku di dalam kuburku dan tidak akan meninggalkanku seorang diri. Jadi hanya itu yang bisa menjadi teman ketika orang itu mati, dan itu suatu yang pasti ya. Semuanya meninggalkan kita kecuali amal soleh. Itu yang akan menemani kita sampai ke kubur kita dan akan menghibur kita. Karena ketika orang itu sudah meninggal di kuburan ya, dan tinggal orang-orang, maka amal soleh itu akan datang dengan wajah yang bagus, dengan bau yang sangat wangi. Dia datang menghibur di situ. Ketika orang itu karena berpindah alam, itu pasti ada kesedihan. Ya, ada kesan tersendiri, apalagi di situ. Dan di samping itu juga kuburnya menjadi luas. Nah, jadi kira-kira nek wong lanang ya ditawani kanca lanang sing ganteng apis, sing nyeneng wong wajahe.
dia menghibur, ngajak bicara dan lain sebagainya. Ya, ketika amal buruk, maka yang menghibur di sana yang datang juga sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan. Nah, maka di sini Khatim Al-Asom, maka amal soleh ya, itu menjadi kebiasaanku, menjadi kesenanganku, agar di dalam kuburku ada yang menemani dan menghiburku. Nah, ini pentingnya. Jadi amal hanya itulah yang kekal, yang akan menemani kita di dunia sampai kita ke alam kubur. Semuanya akan sirna, semuanya akan kita tinggalkan, bahkan mungkin juga dia yang meninggalkan kita. Ya, kita tinggalkan atau dia meninggalkan, itu sudah pasti, karena tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang mau sampai ke situ. Ya, mudah-mudahan faedah yang pertama ini menjadi motivasi kita untuk lebih dan lebih lagi beramal yang soleh ya, sebagai bekal kita. Mudah-mudahan juga menuntun kita dalam berbuat kebaikan, dalam beramal soleh, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga inilah menjadi jariah kita, menjadi bekal kita yang menemani kita, menghibur kita ketika kita sudah wafat, ketika kita sudah berada di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.